Pada zaman dahulu kala, tinggallah si pahit lidah bersama anaknya. Si pahit lidah adalah seorang yang dibekali dengan ilmu kesaktian. Si pahit lidah tinggal di dusun Kutaidono. Orang-orang biasa memanggil si pahit lidah karena memiliki lidah yang sangat sakti. Ucapannya selalu menjadi kenyataan. Si pahit lidah tidak pernah sembarangan mengucapkan atau berkata kepada masyarakat sekitar, kecuali dalam keadaan benar-benar ia harus berucap. Pada suatu hari, si pahit lidah mempunyai niatan untuk membuka lahan baru di pinggiran sungai air Ketahun. Si pahit lidah pergi untuk meminta izin ketua adat Kutaidono. Setelah selesai meminta izin, pahit lidah memberitahu para warga. Pada akhirnya si pahit lidah diizinkan untuk membuka lahan baru yang rencananya untuk membuat ladang persawahan. Si pahit lidah sangat bersemangat menebang pohon-pohon, membersihkan semak belukar di ladang tersebut. Setelah mempersiapkan semuanya, si pahit lidah mulai mencangkul setiap harinya. Si pahit lidah mencangkul tanah sudah 2 hari. Hasilnya sangat memuaskan. Ia telah menyelesaikan lahan seluas 2 hektar dan membuang tanah cangkulannya tersebut ke sungai air Ketahun. Tapi lama-kelamaan tanah yang dibuang ke sungai air Ketahun membuat para tetangganya resah karena tanah yang dibuang ke sungai air Ketahun dapat menyebabkan sungai air Ketahun menjadi tersumbat. Mengetahui hal tersebut, para tetangga, tokoh dan sesepuh desa berkumpul dan membahas bagaimana caranya agar si pahit lidah menghentikan kegiatannya mencangkul membuka lahan persawahan. Setelah selesai berunding, akhirnya mereka sepakat untuk mengelabui si pahit lidah bahwa anaknya telah meninggal dunia. Mereka pun mengutus warganya untuk datang menemui si pahit lidah. Datanglah utusan dari warga masyarakat dan berbicara kepada si pahit lidah. Utusan warga berkata, "Kami ingin memberitahumu ada sebuah berita duka cita bahwa anakmu meninggal dunia. Pulanglah ke kampung halamanmu." Si pahit lidah hanya diam dan sambil tersenyum, tidak mempercayai berita dari utusan warga. Lalu ia berkata, "Pulanglah kamu. Aku tidak percaya." Utusan warga tetangganya kemudian pulang dengan perasaan kecewa. Tetapi warga pun tidak menyerah. Untuk kedua kalinya mereka berencana mengutus tokoh masyarakat. Pada keesokan harinya, datanglah tokoh masyarakat berbicara kepada si pahit lidah. Tokoh masyarakat berkata, "Kami ingin memberitahumu berita duka cita bahwa anakmu meninggal dunia. Segera pulanglah ke kampung halamanmu." Si pahit lidah menjawab,
Aku tetap tidak percaya. Pulanglah kalian. Kemudian mereka, para utusan tokoh masyarakat, pulang dengan perasaan kecewa. Lagi dan lagi untuk yang ketiga kalinya, warga berunding untuk mengutus sesepuh masyarakat menemui si pahit lidah. Akhirnya bertemu dengan si pahit lidah. Utusan sesepuh berkata, "Kami ingin memberitahumu berita duka cita bahwa anakmu meninggal dunia. Percayalah, apa yang kami katakan adalah benar. Lebih baik kau segera pulang karena anakmu meninggal dunia." Si pahit lidah berkata, "Baiklah, aku akan segera pulang. Sekarang aku baru percaya anakku sudah meninggal." Lalu para sesepuh pergi meninggalkan si pahit lidah. Si pahit lidah berpikir kalau anakku masih hidup. Ternyata pahit lidah baru menyadari kata-katanya tadi yang ia ucapkan kepada sesepuh desa. Akhirnya si pahit lidah tersadar bahwa ia telah dibohongi. Si pahit lidah sudah berucap dan percaya anaknya meninggal dunia. Lalu si pahit lidah menyesali ucapannya tersebut. Ketika ia kembali ke kampungnya, benar saja anaknya sudah meninggal dunia. Kata-katanya sudah tak bisa ditarik lagi. Teringat kejadian tadi, si pahit lidah menjadi sangat marah. Ia melampiaskan kekesalannya dan kemarahannya dengan menghentakkan cangkulnya ke tanah dengan penuh kuat-kuat. Kemudian membuang tanah cangkulan ke sungai air Ketahun. Ternyata tanah cangkulan yang dibuang si pahit lidah menyebabkan terjadinya sumbatan terhadap sungai air Ketahun. Karena sumbatan itulah kemudian melebar membentuk sebuah danau besar yang dinamakan Danau Tes. Danau Tes adalah danau yang membentang di antara dusun Kutai Dono, Bengkulu. Danau Tes ini memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Pesan moral, janganlah kita mudah percaya kepada kabar orang lain yang disampaikan kepada kita. Hendaklah ditelusuri kebenarannya terlebih dahulu. Jangan asal percaya.